Tetapi kalau kita belajar untuk kita memikirkan perkara yang di atas, kita belajar mengerti POV-nya Tuhan, cara memandangnya Tuhan, yang Tuhan pikirin tuh apa sih buat kita gitu loh. Shalom everyone. Ya, selamat datang buat para tamu yang dari Indonesia. Beginilah kami, kita ini bukan salah datang ibadah ya Pak, tapi memang kita nih mayoritas para wanita di tempat ini. Jadi ini bukan ibadah wanita, sebetulnya ibadah umum. Ada Bapak Gembala di luar, Ibu Gembala kita di sini juga. Hari ini kita bersuka cita boleh bersama-sama merayakan mengingat Natal. Dan tema Natal yang diberikan dari Pusat Gembala Pembina kita di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Dan diberikan tema adalah dari Kolose pasal yang ketiga. Ada di layar ini, kita baca sama-sama 2, 3. Pikirkan perkara yang di atas. Oke, boleh PPT saya tolong dikeluarkan. Lengkapnya saya ambil dari Kolose 3 ayat yang kedua. Kita baca yang lebih komplit lagi ya. 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Padahal kita semua masih hidup di bumi saudara ya. Gimana gak mikirin yang di bumi? Kayaknya gak mungkin deh kita gak mikirin yang di bumi. Sehari-hari kerjaan kita masih mendarat di bumi. Iya kan? Semua masih mendarat atau di bumi kan? Iya, saya juga kerjaan full timer juga ngurusin yang di bumi saudara ya. Nah, tapi hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, jangan cuman sibuk sama yang di bumi sampai lupa yang di atas. Karena tujuan akhir kita nanti bukannya di bumi sini saudara, tapi di sono. Yang di atas itu, makanya diingatkan jangan cuma sibuk sama perkara yang di bumi, tapi kita mau lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan tinggal, saudara ya. Siapa yang mau tinggalnya selama-lamanya di bumi sampai 1000 tahun? Ada yang mau latah ngacung tuh tadi ya. Siapa yang mau tinggal selama-lamanya nanti bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan? Iya, tujuan kita nantinya ke sana saudara ya. Nah, artinya apa? Hari ini kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas selama kita masih ada di bumi ini. Hal yang begitu simpel yang saya dapatkan tentang ini saudara, artinya adalah bahwa walaupun kita masih di bumi, tapi mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan cara pandangnya Tuhan. Supaya kita ini tinggalnya masih di bumi, tapi kita ngerti tujuan kita kan mau ke sana. Jadi kita tuh ayo belajar, hari ini kita belajar dari POV-nya Tuhan segala sesuatu. Kita sering kayaknya kalau yang anak sosmed suka lihat tuh kalau yang lewat-lewat tuh kan ya, POV-nya istri gitu kan, POV-nya apa gitu. Tahu gak sih POV apaan? Nggak tahu ya? POV atau POV sih ngomongnya benernya, point of view. Cara pandangnya gitu. Jadi kalau saya nih POV-nya saya ke kalian, saya ngelihatnya banyak mata-mata yang sedang memandang nih, ya kan? Tapi kan kalian nggak tahu POV-nya saya kayak apa kan? Nah makanya saya suruh direkam nih, biar tahu nih, oh POV-nya saya tuh kayak gini. Kan biasanya ngerekamnya ke sini doang. Cuman POV-nya kalian ngelihatnya satu saya di depan gitu kan ya. POV-nya saya adalah dari cara saya memandang, cara memandang saya adalah dari depan, saya melihat mata-mata kalian semua di sini. Gitu. Jadi pemandangannya beda toh. Cara saya memandang dari sudut saya di sini sama cara kalian memandang dari sudut kalian di sana itu beda. Bagaimana cara kita memandang yang di bumi ini, kita bisa memandang, kita bisa menjalani kehidupan ini, kita enjoy, kita nikmati, kita bisa menikmati hidup kita walaupun banyak masalah, walaupun katanya sana sini situ pusing, ya kan? Tetapi kalau kita belajar untuk kita memikirkan perkara yang di atas, kita belajar mengerti POV-nya Tuhan, cara memandangnya Tuhan, yang Tuhan pikirin tuh apa sih buat kita gitu loh. Disitulah kita akan bisa menikmati hidup kita. Haleluya. Nah hari ini kita mau belajar khususnya karena ini Natalan saudara ya. Kita mau belajar dari kelahiran Tuhan Yesus. Khususnya kita mau lihat POV-nya si Maria itu loh. Ya, kita tuh merayakan Natal karena ada seorang Maria yang bersedia, yang mau dipakai sama Tuhan, dijadikan
untuk transitannya Tuhan Yesus bisa lahir ke dunia tuh kalau nggak ada Maria nggak akan terjadi, saudara. Ya, kita akan lihat dari Lukas pasal yang pertama, cukup panjang ayatnya, saudara, dari ayat 26 sampai 38. Nah, perikopnya kalau saudara baca nanti di Alkitab saudara di rumah, nah ada judulnya tuh pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, biasanya kan ya kalau Natalan kan suka ada drama gitu ya. Kita berhubung ibadahnya 4 kali nih mepet-mepet semuanya gitu kan. Mungkin gak sempet ada drama-dramaan, panjang lebar segala macem. Jadi gimana kalau saya ajak kita berdrama sekarang? Ya, oke. Ini kan pada kreatif-kreatif nih gitu kan ya. Khususnya yang para wanita-wanita yang ada di sini. Halo yang masih merasa wanita? Oke ya. Makanya hari ini rada spesial kan, kamera dipasang nih di sini ya, supaya kalian bisa melihat POV saya ngelihat muka kalian tuh kayak apa gitu loh. Ya nanti kalau berkenan mungkin bisa masuk ke YouTube ya, kita lihat aja nanti. Nah, jadi saya akan bacakan ayatnya di sini. Saya jadi malaikat, oke, sama narator yang saya bacain ayatnya. Kalian semuanya nih, khususnya yang wanita, kalian jadi Maria. Halo, Maria? Bukan cuman kamu yang Maria ya? Kamu Maria kan? Semuanya kita ceritanya Maria. Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Kalau kita pada waktu itu tuh zaman 2000 tahun yang lalu, kita didatengin sama malaikat, terus si malaikatnya ngomong kayak gini ke kita. Coba kalian munculin wajahnya seekspresif mungkin kalau kamu jadi Maria. Kalau kamu kaget ya kagetnya kayak apa gitu kan ya. Jadi bukannya yang di sana nonton drama yang di sini, tapi saya sendiri saya mau nonton drama-drama kalian nih jadi Maria-Maria, coba kayak apa? Oke, halo, bisa? Asik. Oke, perhatikan ya. Jadi setiap kali kita kalau baca firman Tuhan tuh ya, kalau kita sambil peragain, dramain tuh kita bisa lebih kebayang gitu loh, kira-kira yang dirasa apa gitu kan ya. Coba sekarang saya baca dari ayat yang ke-26. Saya sengaja nggak terlalu tampilkan di situ ya, kalian perhatikan apa yang aku baca aja. Percayalah yang aku baca ini beneran dari Alkitab. Ada yang gak percaya boleh angkat tangan. Oke, ayat yang ke-26 saya baca. Dalam bulan yang ke-6, suaraku cukup jelas gak? Biar lebih asik dramanya gitu loh. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ceritanya kalian ini perawan namanya Maria. Semua wanita di sini adalah Maria. Halo Maria? Oke. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Maria lagi bebersih gitu. Lagi bebersih, terus ada malaikat datang, malaikat tiba-tiba datang dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Mana terkejutnya? Santai banget terkejutnya. Coba ulang. Action. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ya gitu, lebay dikit lah. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Mikir dong. Apa arti salam itu ya? Gitu kan. Oke, lanjut. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut lah Yau. Malaikatnya gaul, saudara. Jangan takut Maria, sebab, ini kan malaikatnya, oh ya tadi Maria terkejut lupa pencet. Berikutnya tadi, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mukanya lega dikit gitu, cakep. Gila dramanya asik banget nih. Oke, lanjut. Sesungguhnya, perhatiin nih kata-kata si malaikat ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Keren. Lanjut. Belum kelar. Sekarang bagiannya Maria nih, bagiannya Maria. Kata Maria kepada malaikat itu. Semuanya ini Maria kan? Nah, Maria yang ngomong, Jiro lu. Bacanya jangan datar banget dong. Drama ini lagi drama kita. Pakai intonasi ya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami gitu loh kira-kira. Oke, Maria, halo Maria. 1, 2, action. Bagus. Cipsau. Terus malaikatnya jawab lagi. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sampai mana? Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Sedikit lagi ya, ini aku gak masukin di sini. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, saudaramu itu loh, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalimat Maria yang terakhir. 1, 2, 3. Amin. Kasih tepuk tangan buat para Maria. Ya, lulus audisi semuanya. Oke. Kebayang gak kalau kalian kita yang jadi Maria saat itu mungkin gak segampang ini ngomongnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Masih perawan ting, tiba-tiba kayak dapat berita siang hari di tengah bolong jelger gitu kan. Mungkin kalau ada efeknya musiknya bagus tuh, jelger gitu kan. Tiba-tiba dibilang kamu bakal mengandung padahal ya ampun disentuh cowok aja belum gitu loh. Ya. Kita akan lihat nih ya satu-satu dari awal lagi kita lihat dari kejadian yang pertama ini. Kita lihat apa yang dialami POV-nya si Maria pada saat dia menerima pesan ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan bagaimana dia bisa berkata jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu karena aku ini hamba Tuhan. Dari ending kalimat di terakhir tadi itu saudara ya. Dia tuh ngerti bahwa Tuhan tuh punya rencana buat hidupnya. Tapi nggak langsung ke situ, itu melewati proses lumayan juga saudara untuk bisa seperti itu. Dan itu yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama saudara, hal yang pertama di sini, waktu malaikat memberikan pesan seperti ini, dia didatengin. Reaksi Maria yang pertama apa tadi? Dia terkejut mendengar perkataannya malaikat karena tiba-tiba kan ujuk-ujuk gitu kan, nggak pakai intro dulu, nggak pakai di janjian dulu, WhatsApp dulu kayak gue mau dateng nih si malaikat, kagak kan, tiba-tiba mulalah gitu kan, ujuk-ujuk malaikat dateng dan waktu ngalamin seperti itu, lihat nih reaksinya Maria, terkejut, kaget itu wajar, ya, dia terkejut mendengar perkataan itu, lalu respon dia cuma ngomong di dalam hati loh. Ini Alkitab mencatat Maria itu dia nggak komplain, dia nggak langsung mencak-mencak, dia nggak langsung posting di sosmed. Apa-apaan itu, tiba-tiba kok ada berita, tiba-tiba kok ada kayak gini kejadian dalam hidup kita. Lah kita biasanya sih yang di sono-sono ya, sini sih udah pada bertobat kali ya. Ada hal yang terjadi yang besar dalam hidup kita, reaksi kita tuh suka hotai fanjing gitu loh. Simsia. Suka reaksinya tuh lebay, padahal bukan lagi drama.
dalam hidup kadang-kadang kita suka baru ada sesuatu sedikit aja, kita udah langsung heboh, kita udah langsung gak terima, udah langsung, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tapi lihat Maria, dia tuh reaksinya kaget, iya wajar, normal. Masa dikagetin gak kaget, polos banget, maksudnya lempeng banget gitu kan. Ya pasti adalah kaget-kagetnya gitu dalam hidup kita yang kita lagi asik-asik aja, lagi lurus-lurus aja, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan hidup kita. Kaget sebentar, oke, wajar, normal. Tapi waktu kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, perhatikan bagaimana kita bereaksi. Jangan sampai salah dengan ucapan kita. Ingat ini kita masih ada di tahun P, tahun mulut. Bagaimana kita memperkatakan pakai mulut kita untuk berkata-kata, jangan sampai salah. Maria itu cuman ngomong bertanya-tanya di dalam hati, tapi dia gak keluarin. Dia sungguh-sungguh amat menjaga, ya. Dia bertanya-tanya dalam hatinya. Saya baca coba di Alkitab bahasa Inggris saudara ya. Dia dicatat seperti ini. Dia kept carefully considering what kind of greeting is this was gitu. Dia cuman mikir aja di dalam hati, dengan hati-hati dia mikir pun dia nggak mau salah. Jangan sampai gue salah mikir nih. Dia lagi mikir ini malaikat nih maksudnya apa ya? Tapi dia nggak ucap, dia nggak keluarin di mulut sehingga dia tidak bersalah dengan perkataannya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya saudara. Ini sengaja saya warnanya biru sama coklat. Yang biru si malaikat, yang coklat Maria ya. Nah terus di situ perhatikan kata-katanya. Kasih karunia, kata kasih karunia disebut beberapa kali. Tadi sebelumnya waktu baru datang malaikat bilang, hai engkau yang dikaruniai. Ingat kita sekarang sedang masuk juga ke tahun double grace. Ya, kasih karunia ganda. Dan di sini Maria disebut oleh si malaikatnya, dikatakan engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tadi kan kita actionnya semua jadi Maria-Maria ya. Dan saya percaya bukan hanya Maria yang di sono, tapi kita semua, termasuk yang pria-pria juga ya saudara ya. Ini kita sedang memasuki tahun kasih karunia ganda. Dan dikatakan, kamu didapat kasih karunia loh di hadapan Tuhan. Seneng gak kita kalau dapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Maria waktu dibilang seperti itu, mungkin dia jangan mikir, yeay bakal terima berkat nih. Tadi kan kaget, habis itu dilanjutin, kamu bakal dapat kasih karunia. Ingat khotbah saya yang lalu, kasih karunia tuh artinya apa ya? Berupa apa ya? Kasih karunia tuh bisa berupa berkat rohani, demi berkat rohani, kasih karunia berbicara kebaikan demi kebaikan. Tadi ya goodness of God, lalu juga berkat-berkat saudara ya. Kado demi kado, hadiah demi hadiah. Wah jadi waktu dibilang seperti itu Maria dikatakan kamu dapat kasih karunia loh dari Tuhan. Wah dia dalam hatinya mungkin dia udah mikir wah gue dapat berkat besar nih gitu kan ya. Terus dilanjutin lagi sama si malaikatnya. Tolong next. Sesungguhnya dikasih tahu pesannya berikutnya, sesungguhnya kamu akan mengandung. Dia mikirnya, wah gue dapat berkat nih, wah dapat cuan nih, wah dapat berkat nih, sesuatu yang baik nih. Tapi ternyata waktu dilanjutin kalimatnya, ternyata itu bener-bener di luar nurul banget. Nalar, ya itulah. Ya, di luar dari yang dia pikir, ya ampun, itu seumur-umur dari zaman langit dan bumi diciptakan sampai dengan pada detik itu saudara ya, belum pernah ada di seluruh muka bumi wanita masih perawan tiba-tiba bisa mengandung. Itu gak ada tuh, story-nya gak ada, ceritanya gak ada. Bahkan saya percaya ini bukan hanya kita sebagai orang Kristen yang mengerti tentang cerita ini saudara ya, tapi seluruh dunia juga mengakui bahwa memang Miriam itu ada roh Allah yang turun kepada si Miriam atau Maria atau Malea atau siapalah namanya, tapi maksudnya orangnya sama. Ya kan, Kantonis kan Malea. Kalau si ada yang sebutnya Miriam, ada yang Mary ya kan, ada yang Maria, ada Maricul juga ya, terserah lah pokoknya, tapi
Maksudnya si Maria ini ibunya Yesus, tiba-tiba ada roh Allah turun atasnya dan dikatakan kamu akan mengandung. Wah itu tuh shocking banget. Untung jantungnya kuat dia. Si Maria. Kalau enggak dia bisa, hah? Gitu ya. Ya. Nah dikatakan seperti itu. Nah waktu dijelasin, tadi kita udah baca saudara ya. Lalu juga disebutnya profetik banget, ini luar biasa banget, anak kamu tuh akan jadi besar, bla 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 and bla bla bla. Saudara, kalau Tuhan berbicara buat setiap kita, Tuhan kan bisa berbicara buat setiap kita ya. Bisa bicara lewat hamba Tuhan, bisa lewat firman, di pelajaran ada kan macam-macam caranya Tuhan bisa berbicara. Jangan buru-buru ditengking kalau gak cocok sama yang kita mau. Kadang-kadang kita suka terlalu rohani and rohana. Gitu kan, wah ini gak bener nih. Tolak dalam nama Yesus. Kalau si Maria main tolak-tolak aja saudara ya. Kamu akan mengandung, wah tolak. Tapi mungkin waktu itu belum ada tolak dalam nama Yesus, yang Yesusnya belum lahir toh. Tolak angin juga belum ada, tolak angin. Pokoknya dia langsung, wah enggak mungkin. Nehi, gak bisa. Misalkan dia seperti itu, gak ada Natal saudara ya. Gak ada kelahiran Tuhan Yesus. Tapi lihat bagaimana dia belajar mengerti POV-nya Tuhan, bagaimana dia belajar mengerti rencananya Tuhan. Dia dengerin aja saudara ya, dia dengerin. Cuman kan dia rada bingung kan, makanya kalimat berikutnya dia keluarinlah kebingungannya. Gimana bisa? Orang aku belum ada suami kok. Gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam hati saudara ya, kita boleh kok nanya. Nanyanya sama siapa? Jangan salah alamat. Tanyanya sama yang menyampaikan. Kadang-kadang ya, kita nih di gereja nih ya, kadang-kadang suka pada tulali tuh gara-gara salah bertanya. Yang ngomong siapa, tapi ditanyanya ke orang yang berbeda gitu. Kayak misalkan ada anak datang ke sini gitu kan. Kak, saya disuruh papi beli ini. Ini gimana ya kak? Terus saya tanya balik. Saya papi bukan? Ya bukan sih. Ya kenapa nanya ke saya? Tanyanya ke papi lah, yang ngomong papi kok. Halo? Kadang-kadang suka mikirnya, oh kalau papi sama dengan Kak Feli gitu. Kak Feli sama dengan papi, ya enggak lah, beda lah. Yang ngasih perintah siapa gitu kan. Yang adanya siapa yang ditanya ya pasti nggak tahu. Jadi kalau kalian dapat pesan atau dapat sesuatu dari Tuhan, jangan tanya sama orang lain. Tanyanya balik sama Tuhan. Kadang juga ada yang kayak gitu tuh. Kak saya dapat mimpi kak, mimpinya gini. Artinya apa ya? Mana gua tahu, aku bilang. Kamu dapat mimpinya dari siapa? Dari mana? Ya harusnya sih Tuhan ya gitu. Ya kalau kamu rasa kamu dapatnya dari Tuhan, tanya balik sama Tuhan. Tuhan kasih mimpi ini, pakai artinya dong Tuhan, masa kasihnya separoh-separoh ya kan? Kalau emang Tuhan mau berbicara lewat mimpi itu, Tuhan pasti kasih pengertiannya. Tapi kalau mimpinya cuma sekedar mimpi bunga tidur, ya sudah lah nggak usah terlalu dipikirin, ya udah lewat aja. Gitu, minta peneguhan dari yang lain, maksudnya dari hal yang lain, jangan cuma dari mimpi tok gitu loh. Nah di sini si Maria lagi ngomong-ngomongnya sama malaikat yang sampaikan pesan itu. Dia nggak tanya sama tetangga sebelah. Nanya tok, ini loh ada orang ngomong nih, ada malaikat tiba-tiba datang. Kira-kira maksudnya enggak, dia nanyanya sama malaikat karena malaikat yang lagi ngomong. Halo? Jadi kalau punya pertanyaan, bertanya-tanya, nanyanya jangan salah alamat guys. Halo? Dia tanya, gimana mungkin bisa terjadi, mau aku belum bersuami ya? Boleh gak nanya gitu? Boleh, sangat masuk akal ini, ya kan? Nah, lalu lihat penjelasannya dari si malaikat ini. Dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Waktu saya baca ayat ini, saya ingat langsungnya nyambungnya kemana saudara? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu, ada kuasa dari Allah dari tempat yang maha tinggi. Sedangkan di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan juga kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi saudara ya, kita yang menerima kasih karunia ini memang kita butuh kuasa dari Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu yang membuat nothing is impossible. Hal yang susah, yang tersulit sekalipun juga kalau ada kuasa Roh Kudus, disitulah
kita yang akan dimampukan. Secara nurul tadi, nalar, ya, secara logik itu nggak mungkin bisa terjadi. Tapi waktu dikatakan karena ada roh Allah yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin saudara. Nah makanya kan dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kasih tahu Maria sebelahnya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Halo, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yang jadi tantangan saudara hari-hari ini? Apa yang lagi jadi pergumulan hidupmu? Kalau kita belajar, pikirkan perkara-perkara yang di atas bersama dengan Roh Kudus. Hal yang sulit, hal yang gak mungkin, itu Tuhan akan mampukan karena kuasanya yang menolong kita. Haleluya. Amin. Nah, lanjut saudara. Di situ abis itu si malaikat kasih bukti. Dia gak cuma ngomong aja bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi ada bukti nyata. Itu loh bukti nyatanya. Saudaramu itu loh Elisabeth. Ya di kitab Lukas ini diceritakan sebelumnya, Lukas bagian yang awalnya tuh bagaimana Elisabeth yang mengandung di usianya yang sudah cukup lanjut. Ya, siapa yang dikandungi dia? Yohanes Pembaptis. Itu udah mengandung 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus beda umurnya kira-kira 6 bulan doang. Ulang tahunnya beda setengah tahun gitu loh. Ya. Nah, jadi setengah tahun yang lalu itu ulang tahunnya Yohanes Pembaptis. Kan kita bulan ini ulang tahun Tuhan Yesus ya. Ya gitulah ya matematikanya. Nah, di situ dibuktikan sama malaikat. Dia gak cuman kasih tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi lihat buktinya. Si Elisabeth aja yang udah usianya lanjut, Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang kayaknya mustahil. Tapi Tuhan bisa kerjakan. Demikian juga ini, ya. Nah, terus lanjutnya lagi. Nah, inilah kalimat pamungkasnya Maria. Dia nggak banyak berdebat, dia nggak banyak macam-macam debat atau dia gimana-gimana, tapi dia langsung sikap hatinya dia. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini? Yang namanya hamba itu nggak boleh pokcoy, tahu nggak? Terjemahkan bahasa Indonesianya. Pokcoy itu suka ngelawan ngomong gitu, ya, ngelawan pokcoy. Kalau jadi hamba itu disuruh apa ya udah, yes ma'am, yes sir, manut aja, nurut aja, taat aja, gitu loh. Oke, siap, kerjakan terus nggak pakai ngomel. Si memnya begini gini. Enggak. Hamba yang baik itu akan melakukan apa yang diperintahkan ya dengan senang hati, dengan tulus hati. Suka nggak suka ya kamu kerjain gitu loh. Halo? Jangan malah lebih pinter kaliannya. Ini majikanku tuh gimana sih? Aku di majikan yang lama loh, aku biasanya kerjainnya gini. Kok di majikan yang baru kok maunya gini? Wis, beda majikan, beda aturan. Memang dari sononya begitu. Nanti kalian punya keluarga sendiri juga mungkin beda lagi aturan keluargamu, rumah tangganya beda lagi. Gak bisa disama-samain saudara. Tapi intinya gini loh, kalau namanya jadi hamba, yang majikan tuh siapa? Ya kan? Yang bayar kamu tuh majikan. Ya kan? Jadi hamba itu tugasnya adalah taat aja nurut sama tuannya. Oke. Maria tuh sadar bahwa dia ini hamba Tuhan. Sakarpe Tuhan lah, Tuhan mau gimana, aku nurut aja wis. Walaupun ini di otaknya mungkin masih mikir, gimana caranya ya, nggak ada pernah ada yang nyentuh gua gitu kan. Terus dia juga mungkin mikir, lah ntar pacar gue gimana itu tunangan gue ya si Ucup ya. Lah iya kan, nanti disangkain gue selingkuh pula. Aduh, oh my God, gimana. Tapi tenanglah, kalau Tuhan punya rencana, biar Tuhan yang pusing. Gak usah kita yang pusing mikirin, duh nanti ini si tunangan gue gimana, ini gimana. Biar Tuhan yang ngatur. Tuhan yang punya plan, Tuhan yang punya rencana, Tuhan gak akan cuma ngomong sama kamu, tapi Tuhan juga beresin sama pihak yang lainnya.
Dan Alkitab mencatat itu saudara. Kalau kita lihat POV-nya Yusuf nggak kelar kita saudara ya. Tapi karena banyak wanita di sini hari ini kita belajar POV-nya Maria. Tapi puji Tuhan Yusuf juga mau jadi hamba yang taat. Walaupun dia udah sempat mikir di otaknya dia udah punya cita-cita. Gue tinggalin aja nih ini calon bini gue gimana ini. Tiba-tiba kok udah gue sentuh aja belum udah bunting gimana gitu kan. Tapi untungnya dia nurut apa kata malaikat. Malaikat kasih tahu itu calon lu tuh hukwai kah. Ya, dia nggak kau-kaucon kau tenang aja. Itu lagi dipakai sama Tuhan. Dan butuh kerjasama dari Ucup juga untuk bareng-bareng menyelesaikan apa yang Tuhan, visi misi yang dari Tuhan. Dan Tuhan kalau punya rencana dalam hidup kita, tugas kita bukannya komplain, protes, bantuin mikirin, bantuin pusing, tapi jadilah seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh sebenarnya bukan satu jabatan atau yang kayak, oh hamba Tuhan tuh harus gimana. Enggak, sama hamba ya kacung sih sebenarnya. Tukang disuruh-suruh sama Tuhan. Jadi kalau ada, wah ini hamba Tuhan besar. Wah diurapi hamba Tuhan. Sama kacung, disuruh-suruh sama majikannya. Tukang disuruh-suruh gitu. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tugasnya hamba nurut taat kepada majikan. Majikan yang di bumi, kita punya majikan yang di bumi, taatlah kepada majikan yang di bumi. Tapi kita punya majikan yang jauh lebih tinggi lagi, majikan kita yang di atas saudara ya. Tapi juga jangan ngelewatin saudara, gara-gara oh gue punya majikan yang di atas nih. Majikan yang di sini, gitu, enggak gitu. Ya, Tuhan tuh pakai orang-orang yang ada di atas kita, itu untuk menjadi payung buat kita. Sehingga kita perlu taat kepada majikan yang ada di bumi seperti kita taat kepada majikan kita yang di atas. Haleluya. Nah saudara, kalau kita lanjutin lagi perikop berikutnya itu luar biasa. Perikop berikutnya itu judulnya nyanyian pujian Maria. Jadi setelah dia menerima pesan dari malaikat itu, dia tuh hatinya bersuka cita. Dia melakukan tugasnya, melakukan panggilannya dengan hati yang bergembira. Bahkan dia bersuka cita, dia katakan jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dia enjoy banget melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa di surga. Ayo kita belajar jadi Maria-Maria ini yuk. Ya, kita belajar mengerti apa yang Tuhan, walaupun sekarang otak kita mungkin belum nyampe ya, Tuhan ini punya rencana apa sih, mau gimana sih. Makanya supaya kita ini bisa ngerti, jangan di bumi terus. Kita perlu naik ke tempat yang tinggi saudara, supaya lebih kelihatan jalan-jalannya. Semua pernah naik pesawat toh? Keren loh, GBI Hong Kong semuanya pernah naik pesawat ya kan? Coba GBI yang lain nggak tentu loh udah pernah naik pesawat. Kita di sini semua pernah naik pesawat kan? Kita kalau naik pesawat, kita ada di tempat yang tinggi, kita akan bisa ngelihat, oh ini nanti arahnya tuh ke sana gitu kan ya. Kita lihat dari atas pemandangannya gitu bagus, saudara. Mungkin lagi di bawah kita nggak jelas ini tuh jalannya menujunya kemana gitu kan. Supaya kita ngerti, kita bisa pakai POV-nya Tuhan, deket-deket sama Tuhan di tempat yang tinggi. Naik masuk ke menara doa, lebih intim deket lagi sama Tuhan. Supaya yang tadinya nggak mudeng, tadinya nggak ngerti, tadinya susah taat, pola pikir kita dirubah sama Tuhan. Kita nih udah mau menutup tahun ini, kita mau masuk ke tahun 2025. Ayo jangan sama lagi kayak kemarin-kemarin saudara. Kalau kemarin-kemarin masih males-malesan, masih pusingnya sama yang di bumi aja. Tapi ayo kita mau mendekat lagi sama Tuhan, lebih lagi. Yang belum ikut menara doa, ayo ikut menara doa. Tahun ini menara doanya udah habis yang hari Jumat ya. Hari Minggu masih ya. Tapi maksudnya ayo kita punya komitmen yang baru. Cool juga bulan ini lagi libur kan. Nanti begitu kita masuk lagi nih tahun yang baru dengan komitmen yang baru. Hati yang baru, kita mau lebih all out lagi buat Tuhan. Sampai Jesus for everyone terjadi melalui setiap kita semuanya. Penuaian, tahun penuaian 2025 itu benar-benar terjadi, kita nuai. Tapi masalahnya kita nabur apa dulu Sin? Kalau gak pernah nabur jangan ngarepin mau nuai saudara ya. Makanya ayo kita mau lebih lagi sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan hari ini
Ayo kita belajar, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Makanya saudara tahu lagu yang aku bikin, aku dapat dari Tuhan, minta G. Itu di situ juga ada kalimat itu, saudara. Ini aku, Tuhan, bentuk aku, Tuhan, jadikanku, Tuhan, seperti yang Kau mau. Pakai setiap kami jadi alat-Mu, Tuhan. Pakai aku, Tuhan, jadikanku alat-Mu, genapi seluruh rencana-Mu di hidupku. Waktu aku dapat lagu ini, saudara, lagu ini nyanyinya sih kayaknya enak ya, tapi lewati prosesnya nggak enak. Boleh keluarin kalimatnya, kalimat yang terakhir. Waktu kita bilang, pakai aku Tuhan, kayaknya enak, jadi hamba Tuhan gitu ya, dipakai sama Tuhan. Tapi prosesnya sebelumnya, dibentuk sama Tuhan, mungkin gak cocok bentukannya, dibejek lagi, dihancurin lagi, diulang lagi dari depan gitu kan. Tapi endingnya, mari kita mau belajar, jadikan kami alat-Mu Tuhan, dan genapi seluruh rencana-Mu dalam hidupku. Sekalipun susah ngikutinnya, tapi biar kita terus berkata sama Tuhan, ini aku Tuhan, terserah Tuhan. Kita gampang nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ngerti gak saudara kalimat itu? Namanya suka-sukanya Tuhan itu, mungkin jalan yang kita lalui itu gak enak, saudara. Kayak Maria, emang kita lihatnya kayaknya asik aja, ceritanya gampang gitu. Tapi pergumulan, proses yang ada di dalam batinnya, di dalam hatinya, dalam jiwanya, itu gak mudah, saudara. Tapi satu hal, balik lagi tadi, jadilah padaku seperti yang Kau mau. Makanya yuk kita juga mau berkata, genapi seluruh rencana-Mu Tuhan. Walaupun rencana-Mu gak sama rencanaku, mungkin gak cocok nih, gak sama. Tapi bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Yang mau dipakai sama Tuhan, bangkit berdiri sama-sama nyanyikan. Ini aku, Tuhan, bentuk aku, Tuhan, jadikanku, ya Yesus Tuhan, Tuhan, seperti yang Kau mau. Pakai aku, proses demi proses, bahkan rencana Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidup kami. Dalam nama